Bintang yang paling terang dan paling panas di alam semesta biasanya cepat padam, cuy, ya kan? Hal ini juga berlaku untuk manusia. Kalau kalian mikir soal jenius, pasti yang kebayang orang-orang yang pernah ngubah dunia, kayak Al-Khawarizmi, penemu algoritma, Ibnu Sina, Leonardo da Vinci, cuy, Einstein, siapa lagi, cuy? Newton, kalau di Indonesia ada Pak B.J. Habibie, ya kan? Itu semua contoh-contohnya. Semua jenius, gak ada yang raguin, cuy. Tapi ada juga orang-orang yang jeniusnya nggak bisa diukur, cuy. Orang yang kemampuan intelektualnya ini hampir kayak dewa, yang IQ-nya benar-benar di luar batas, super jenius lah kalau dibilang. Secara logika memang seharusnya orang jenius inilah yang paling possible berkontribusi atau mendorong kemajuan masyarakat. Tapi nggak selalu kayak gitu, cuy. Kadang bintang paling terang malah padam sebelum mereka sempat bikin jejak. Nah, itulah yang terjadi sama William James Sidis, salah satu orang paling jenius yang pernah hidup. William James Sidis lahir di Boston tanggal 1 April 1898 dari dua orang tua dokter terkenal di Amerika Serikat, namanya Boris dan Sarah Sidis. Nah, asal-usulnya Boris ini orang Yahudi Rusia, cuy, yang pindah ke Amerika setelah gelombang anti-Yahudi melanda Rusia. Setelah nyampe di Amerika Serikat, dia bahkan nggak tahu bahasanya, cuy. Nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia belajar sendiri bahasa Inggris. Akhirnya bisa masuk sekolah kedokteran dan jadi psikolog terkenal. Istrinya Sarah imigran juga, dokter juga. Jadi dokter di masa dimana perempuan hampir nggak pernah dianggap bisa jadi dokter, cuy. Perempuan bahkan harus nunggu 30 tahun lagi buat dapat hak pilih nyoblos pemilu. Nggak dianggaplah perempuan di masa itu, cuy. Tapi dipatahin sama Sarah, dibuktiin sama dia, zaman itu untuk lulus ujian masuk sekolah kedokteran orang harus belajar matematik selama 6 minggu, cuy. Tapi dia selesai cuma dalam waktu 3 hari. Gila, emang dari sononya jenius. Pantes anaknya jenius, ya kan? Si Boris dan Sarah, kedua orang tua William ini percaya, cuy. Semua hal bisa dipelajari kalau dengan teknik yang tepat. Jadi, waktu William lahir, anaknya jadi semacam eksperimen buat ibunya untuk lihat seberapa pintar manusia bisa dibuat. Nah, bapaknya William, Boris, seorang psikolog, cuy. Jelas nggak bisa nolak tantangan itu dia. Jadilah kedua suami istri ini habisin tabungan seumur hidup mereka buat les dan buku untuk William kecil. Untungnya si William mewarisi kecerdasan alami mereka. Hasilnya umur 2 tahun dia udah bisa baca koran, terus nulis surat dalam bahasa Inggris dan Prancis, cuy. Umur 6 tahun udah jadi polyglot dia, cuy. Bisa ngomong lancar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Ibrani, Latin, Turki, Armenia. Yang itu nggak mungkin ada di anak umur 6 tahun pada umumnya, cuy. Karena kecerdasannya makin nggak terbendung. Orang tuanya jadiin William semacam selebriti media. Seorang anak ajaib yang bikin heboh surat kabar di seluruh dunia. Umur 8, cuy, dia nyiptain bahasa buatannya sendiri yang disebut Vendor Good. Dia jelasin bahasa ciptaannya itu di buku yang dia tulis sendiri, nama bukunya The Book of Vendor Good. Yang juga di buku itu dia bahas asal-usul angka Romawi dan sistem bilangan berbasis 12. Anak umur 8 tahun bikin bahasa sendiri, cuy. Bikin buku, bahas asal-usul angka Romawi dan sistem bilangan berbasis 12. Nggak berhenti sampai di situ, umur 9 tahun, si William ini pengen masuk Universitas Harvard, cuy. Tapi karena masih terlalu muda, jadi disuruhlah sama kampus ini nunggu paling nggak sampai umur 11 buat daftar biar nggak terlalu kecil kali. Cara nggak langsung ditolak lah ya kan si William ini karena faktor umur. Tapi di momen itu juga dia buktiin kalau dia lebih pintar dari kebanyakan dosen universitas. Apa yang dia lakuin? Dia ngajar kuliah, cuy. Jadi waktu itu William buka kuliah umum tentang tubuh berdimensi 4 dan itu berhasil bikin ratusan orang datang. Sejak saat itulah anak umur 9 tahun ini jadi fenomena publik, cuy. Terkenal di seluruh Amerika, dikejar-kejar sama media, dikerubungi orang-orang kemanapun dia pergi, cuy. Udah jadi selebritis ya kan. Beritanya waktu itu IQ-nya itu 50 sampai 100 poin lebih tinggi dari Einstein, cuy. Einstein kan 160 ya IQ-nya. Jadi kira-kira di umur segitu, di umur masih kecil itu, IQ William ada di kisaran 210 sampai 264. Sedangkan rata-rata IQ manusia pada umumnya antara 85 sampai 15. Kalau anak-anak yang daftar ke kampus Harvard, cuy, IQ-nya itu rata-rata 100 sampai 120. Tetap jauh lah ya kan jaraknya sama si William ini. Malah sebenarnya dia sempat ngajar matematika di kampus itu, tapi nggak lama kali, cuy. Habis itu William ini mulai agak-agak menghilang ya. Kayaknya semua sorotan, perhatian dari publik, media, terus spotlight yang terus-menerus dia terima seumur hidupnya itu mulai mempengaruhi dirinya, cuy. Dia pernah ngomong ke reporter waktu wawancara, kayak gini ngomongnya deh, cuy. Siapapun pengen jalani kehidupan yang sempurna, termasuk aku. Kalau aku ya, satu-satunya cara untuk hidup sempurna, hidup menyendiri. Aku benci kali sama keramaian. Dan dia beneran terjadi, cuy. Orang paling pintar di dunia di masa itu. Orang yang punya IQ di atas 300 itu milih hidup menyendiri. William benar-benar menghilang, cuy. Dia mengasingkan diri total menyendiri sampai tahun 1919. Muncul waktu ditangkap polisi karena ngumpulin massa ngadain demo politik. Di pengadilan, dia nyalain masyarakat masalah agama. Nyalain negara soal kapitalisme. Akhirnya hakim jatuhin hukuman 18 bulan penjara. Ya udah di penjara lah dia, tapi dengan senang hati, cuy. Kan itu pengalaman pertamanya ya kan di penjara. Senang dia dalam situ, cuy. Setelah keluar dari penjara, William ini jadi kayak pengembara, cuy. Dia pindah-pindah kota, kerja serabutan,
Selalu ganti-ganti nama biar tetap anonim, tapi tetap nggak berhenti belajar dia, cuy. Dia nulis puluhan buku tentang topik-topik mulai dari kosmologi, sejarah Amerika, antropologi, sistem transportasi, sampai yang aneh-aneh kayak nulis buku tentang tiket kendaraan yang dia kumpulin. Dia nerbitin pakai banyak nama samaran, cuy. Salah satunya yang judulnya The Animate and the Inanimate tahun 1925. Di mana dia ngajuin teori tentang ada wilayah di ruang angkasa di mana waktu berjalan mundur dan nggak memancarkan cahaya. Tapi karena dia pakai banyak nama samaran, orang nggak benar-benar tahu berapa banyak buku yang dia tulis, cuy. Bisa jadi ada ratusan buku yang dia tulis, tapi tetap nggak ada yang tahu, cuy. Yang pasti, semua buku-buku misterius itu luar biasa. Orang-orang bahkan baru tahu, tahun 1930 dia dapat paten nemuin kalender puter yang ngitung tahun kabisa, cuy. Berhembuslah kabar ini ke media-media. Pas itu umurnya udah 42 tahun dia, cuy. Karena namanya mulai naik lagi, dihubungilah dia sama wartawan dari New York Times yang memang udah lama nyari William. Koran ini punya rubrik khusus, cuy, bertajuk mencari keberadaan jenius cilik yang hilang. William oke buat ketemu, karya sendiri udah lama menyendiri juga, jadi pikirnya ya udahlah, nggak apa-apa sekali-kali tampil di media. Tapi wawancaranya nggak benar-benar jujur, cuy. Si wartawannya ini kayak agak ngerayu kayak mana gitu, sampai dia ngomongin hal yang sebenarnya nggak nyaman buat diomongin. Dan itu malah bikin dia kelihatan jelek. Belum lagi kesan yang ditampilkan di media ini seolah-olah si William ini nggak waras alias gila, cuy. Dan itu jadi viral. Kurang ajar lah ya kan. Tersinggunglah si William ini, tapi dia berhasil menggugat koran ini, cuy, atas pencemaran nama baik dan namanya berhasil dipulihin. Sayangnya, cuy, 2 tahun kemudian William meninggal secara tiba-tiba karena pendarahan otak. Sayang banget potensinya ya kan. IQ-nya di atas 300, cuy. Kalau aku punya IQ segitu, udah sibuk kali aku, cuy, semua ku kerjain, kerjaan orang pun ku kerjain ya kan. Kalau kalian punya IQ segitu mau jadi apa, cuy? Orang paling pintar di dunia kok ya kan. Mau merubah dunia, menggeser peradaban bebas, nggak ada yang ngatur, cuy. Tapi sayangnya dia cuma jadi catatan sejarah doang. Menurut kalian salahnya di mana, cuy? Terlalu banyak tekanan dari orang tua, dikejar-kejar media, terlalu jadi sorotan publik, atau memang orangnya kayak gitu, kayak mana lagi ya kan? Tapi ada yang lebih parah, cuy. Ada anak jenius lain namanya Ted Kaczynski, dia diterima di Harvard umur 16 tahun. Dia ini semacam jenius matematika, lulus terus ngajar matematika di Universitas California. Habis itu pensiun dan mulai hobi ngirim obligasi lewat pos ke orang-orang. Terus dia nulis manifesto, cuy, yang isinya pandangan dan kritiknya terhadap perkembangan teknologi modern. Jadi itu kayak semacam surat terbuka buat publik, cuy. Intinya dia menentang perkembangan teknologi karena dianggap merusak manusia dan alam. Gilanya lagi, orang ini udah ngebunuh 3 orang dan melukai 23 lainnya dalam serangkaian teror bom yang berlangsung selama beberapa tahun, cuy. Sampai dikenal dengan julukan Unabomber. Dia selalu jadi tokoh bersejarah, cuy. Banyak juga anak-anak jenius dari belahan dunia di berbagai bidang, dari sains, matematika, sampai seni, musik, sastra, dan lain-lain yang tumbuh jadi orang biasa-biasa aja, dan it's fine, nggak apa-apa. Aku nggak bisa bayangin tekanan yang dirasain orang jenius, cuy. Kalau dari kecil udah dibilang salah satu orang paling cerdas di dunia. Maksudnya, gimana caranya menuhin ekspektasi kayak gitu? Kalau aku udah bakal stres, cuy. Itulah kenapa IQ ku biasa-biasa aja kayak orang pada umumnya. Tapi yang jelas, orang-orang kayak William James ini ngingetin kita kemampuan luar biasa dari otak manusia, cuy. Dan potensi kita sebagai spesies di bumi. Gimana menurut kalian? Nah, kalau kalian sendiri, kalian sekalian, siapa mana jenis favorit kalian di dunia ini? Elon Musk, Tesla, Al-Biruni, atau siapa? Tulis di bawah sekarang juga, cuy. Nggak usah lama-lama. Oke, sampai di sini ceritanya, cuy. Makasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka cerita-cerita seputar misteri, dark, atau kriminal dunia, silahkan di like atau share biar makin banyak orang yang tahu, cuy. Makasih yang udah subscribe, karena aku bakal upload minimal seminggu sekali, cuy. Aku usahain 2 kali seminggu, tiap hari Rabu dan Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa komen, aku tunggu pendapat kalian tentang William James Sidis ini. Sampai ketemu di cerita canda santai berikutnya, cuy.